Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Siti Ranifa dari 11 TJKTA. Di channel YouTube ini aku bakal bikin beberapa konten tentang TKJ, yaitu untuk menyelesaikan proyek atau tugas modul dari AIJ. Sebagai bukti bahwa aku sudah memahami beberapa materi yang telah aku pelajari. Simak terus ya videonya. Yang pertama kali kita pelajari yaitu mengenai jaringan komputer. Apa sih jaringan komputer itu? Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Namun perlu diingat kembali bahwa kita bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lain, yaitu minimalnya 2 ataupun lebih dari itu. Perangkat jaringan ini menggunakan sistem aturan yang disebut sebagai protokol komunikasi untuk mentransmisikan informasi melalui teknologi fisik atau nirkabel, atau yang sering kita dengar yaitu hardware dan software. Contohnya adalah ketika kita akan menghubungkan komputer A dengan komputer B, maka diperlukan komponen fisik berupa kabel ataupun switch dan lain-lain. Kabelnya itu menyesuaikan sesuai kebutuhan. Nah, itu adalah sedikit pembahasan mengenai pengenalan jaringan. Selanjutnya akan saya jelaskan yaitu mengenai IP address. IP address. Apa sih IP address itu? IP address singkatan dari Internet Protocol Address. Dalam bahasa Inggris, address berarti alamat. Maka dari situ kita sudah mengetahui bahwa IP address itu yaitu alamat dalam sebuah jaringan untuk mengetahui, untuk menghubungkan atau mengirimkan data dari komputer satu ke komputer lainnya. Bisa diibaratkan IP address ini adalah suatu alamat rumah yang akan kita tuju. Misalkan kita akan mengirim file dari komputer A ke komputer B, maka kita perlu tahu apa sih alamat atau IP address file B tersebut. Contohnya seperti ini nih. Misalkan ketika kita ingin mengirimkan file dari komputer A yang beralamat 192.168.0.1 ke komputer B yang ber-IP address 192.168.0.2, maka itu akan sampai. Perlu diingat bahwa IP address tiap komputer itu harus berbeda ujungnya, karena untuk membedakan satu komputer A, komputer B, komputer C, dan komputer lainnya agar tidak salah mengirim file ataupun mengirim data, maka harus dibedakan agar menghindari ketabrakan data antara keduanya ataupun antara yang lainnya. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, di sini aku bakal ngasih tutorial gimana sih cara ngedownload Cisco lewat web, entah itu di komputer ataupun di laptop. Jadi yang pertama kita searching aja di Google atau Google Chrome, yaitu download Cisco Packet Tracer. Nah, nanti webnya itu bakalan muncul paling atas. Teman-teman tinggal klik webnya yang namanya Cisco Networking Academy. Nah, nanti akan muncul tampilan web seperti ini ya teman-teman, dan di situ ada tulisan View Courses. Teman-teman tinggal buka aja, klik. Setelah itu bakalan ada tampilan lagi seperti ini. Teman-teman tinggal klik Skills for All. Akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman tinggal pilih aja yang pertama, yaitu Getting Started with Cisco Packet Tracer. Setelah itu teman-teman klik. Selanjutnya akan ada tampilan seperti ini, maka teman-teman klik yang Get Started. Oke, sebelumnya aku minta maaf ya teman-teman, ternyata saat video ngedownload aku di aplikasi laptopnya itu nggak ke record, jadi aku langsung aja jelasin ya teman-teman. Yang pertama, pastiin bulatan birunya itu berada di I accept the agreement, atau pokoknya yang paling atas. Udah gitu kita next. Nah, setelah itu kita next juga, dan dari sini juga kita next lagi, dan ini juga kita next lagi. Nah, udah gitu kita bisa klik install. Setelah itu kita bisa nunggu beberapa menit sesuai dengan jaringan di masing-masing daerah ya teman-teman. Kalau misal karena di aku jaringannya lagi nggak stabil, jadi aku skip ya teman-teman.
Nah, kalau udah terinstall, nanti kita otomatis bakalan masuk ke halaman ini, yaitu untuk login. Yang pertama, teman-teman pilih skills. Yang pertama, teman-teman pilih skills for all. Setelah itu diklik. Kita tunggu aja. Nah, sebelumnya maaf ya teman-teman, laptop aku agak nge-lag, tapi di sini kita tinggal masukin akun kita pencet logo Google yang ada di bawah itu, langsung kita masukin akun Google kita. Setelah itu kita klik selanjutnya. Kalau sudah berhasil dalam pembuatan akun, setelah itu kita akan diarahkan lagi ke aplikasi Cisco dan udah bisa mulai pakai aplikasinya. Aku ada tips buat teman-teman yang terkendala dalam pembuatan akun atau pas loginnya. Tapi disclaimer, ini khusus untuk teman-teman yang masih di tahap latihan atau masih di tahap belajar. Kalau misalkan untuk pekerjaan langsung, lebih baik teman-teman login dulu ya. Jadi gini caranya, kita tinggal matiin aja internet yang ada di laptop kalian, entah itu wifi, data seluler, dan lain-lain. Nah, itu tips dari aku ya teman-teman. Tapi balik lagi, kalau misalkan untuk pekerjaan, lebih baik teman-teman login dulu. Tapi kalau emang nggak bisa, teman-teman bisa pakai tips dari aku. Di video kali ini kita bakal belajar tentang jaringan sederhana di Cisco. Tapi sebelumnya, kalau misalkan fontnya itu terlalu kecil bagi teman-teman bisa atur di option di pojok kiri atas. Setelah itu klik yang preferences atau preference yang paling atasnya. Setelah itu teman-teman klik font dan ukurannya bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan teman-teman. Setelah itu kita klik apply. Setelah itu fontnya bakal menyesuaikan dengan ukuran yang udah teman-teman tentuin. Nah, contohnya aku di sini pakai di ukuran 10. Nah, jadi seperti ini teman-teman bakal menyesuaikan ukuran yang teman-teman pengen. Kalau dirasa sudah sesuai, kita klik aja yang X, terus kita lanjut lagi dalam pembuatan jaringan sederhana. Bisa kita lihat sebelumnya di pojok kiri bawah itu banyak sekali pilihan. Nah, yang pertama kita pilih yang gambarnya itu kayak komputer. Nah, kita bebas di situ bisa pilih PC, laptop, atau yang lainnya. Tapi karena kita masih belajar awal-awal, jadi kita pilih dulu yang pertama. Kita pilih 2 PC untuk disambungkan menggunakan kabel. Kabelnya itu yang berbentuk seperti petir ya teman-teman. Kita klik dan kita klik yang paling kirinya dulu. Lalu disesuaikan, dihubungkan dari PC 1 ke PC 2. Nah, tapi kalau misalkan kedepannya teman-teman udah belajar, teman-teman bisa ngatur lagi kabelnya yang sesuai dengan komputer atau PC teman-teman. Nah, mungkin segitu aja ya video dari aku. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.